Bagaimana cara membantah keterangan Aep bahwa dia melihat semua pelaku tersebut berada di depan SMP 11 dan mengenali wajah-wajahnya? Sedangkan jarak antara Aep dan para pelaku, di sini kalau saya ukur menggunakan Google Earth Pro, berjarak hampir 50 meter. Apakah Aep bisa melihat dengan jelas? Tentu saja saya menjawab, tidak jelas. Seperti kebanyakan orang, mungkin 99% orang akan menjawab tidak jelas. Tapi ini kan masih subjektivitas. Apakah kita punya parameter yang pasti, yang bisa memastikan bahwasanya Aep tidak bisa melihat para pelaku saat itu dengan jelas wajahnya? Begitu juga dengan pengejaran. Nah, karena kita berpikir subjektif, tentu ada subjektivitas lain. Dalam hal ini penyidik, jaksa, kemudian hakim. Katakanlah subjektivitas tersebut 1%. Artinya kan ini nggak bulat ya, nggak ada yang empiris toh. Misalnya kita mengatakan uang 1.000, nah itu empiris, nilainya 1.000. Tapi kalau kita mengatakan uang banyak, nah banyak ini kan relatif namanya. Seperti kita katakan saya ragu Aep itu bisa melihat. Ragu, ada jawab yang lain, tidak ragu. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu satu kepastian, itu aksioma. Nah, harusnya kita membuktikan berdasarkan ketentuan sains yang tidak bisa dibantah siapapun lagi. Jadi keterangan Aep tersebut dituangkan dalam bentuk saksi yang menjadi kronologi, di mana Aep menjelaskan bahwa terjadi kejar-kejaran dan mepet sepeda motornya diperdalam penyidik. Yang mepet itu sepeda motornya Eko Ramadhani. Dan Aep masih bisa melihat kondisi tersebut, maka diputuskanlah di depan MAN 2. Karena kalau lewat dari MAN 2, jalan tersebut bukan lurus, tetapi sedikit agak berbelok, maka tidak kelihatan lagi dari pandangan mata Aep. Nah, bagaimana cara kita membantah ini? Sehingga tidak bisa lagi pihak dari penyidik, jaksa maupun hakim melakukan bantahan balik. Tentulah kita menggunakan scientific crime investigation, bukan keterangan saksi, bukan juga dengan keraguan-raguan kita, subjektivitas kita, tetapi suatu hal yang empiris. Nah, di video sebelumnya saya kan sudah jelaskan bahwa tidak mungkin sepeda motor Eko Ramadhani bisa mengejar sepeda motornya Eki apabila kita menggunakan skenario Aep, yaitu bahwasanya Eki lewat kemudian dilempari dan kemudian dikejar. Nggak ketemu waktunya, walaupun saya sudah meredusir kecepatan sepeda motornya Eki dari 40 km per jam menjadi 30 km per jam yang adalah sangat lambat. Kemudian tanpa saya lakukan percepatan. Sedangkan Aep dalam kesaksiannya mengatakan setelah dilempar Eki ngebut. Nah, di situ tidak ada pertambahan kecepatan, artinya konstan nih. Pun dengan kecepatan konstan tersebut, sepeda motor Eko Ramadhani tidak mampu mengejar. Nah, ini kan novum namanya. Bisa dibantah nggak? Tidak bisa kalau menurut kronologi tersebut. Namun ada yang menarik, satu komentar yang mengatakan, jangan-jangan sepeda motor Eko Ramadhani itu sudah posisi standby. Nah, ini harus dibantah lagi toh. Kalau dia standby, ketika Eki lewat, kemudian orang lain melempar, Eki lakukan percepatan atau memacu sepeda motornya, kemudian di saat yang bersamaan Eko Ramadhani juga mengejar dari kecepatan 0. Apakah Eko Ramadhani bisa mengejar Eki? Artinya ini komentar itu yang bagus. Nah, karena adanya percepatan sepeda motor Eki, maka kita tidak bisa menggunakan kecepatan konstan. Tetapi kita mengasumsikan keterangan Aep tersebut bahwasanya Eki ngebut, mempercepat sepeda motornya toh. Nah, kita cek nih perbandingannya secara sains. Apakah Eko Ramadhani yang start dimulai dari 0 km per jam hingga MAN 2 berhasil memepet sepeda motor Eki yang sebelumnya sudah punya kecepatan, yang sebelumnya sudah punya laju 40 km per jam, yaitu laju orang biasa mengendarai tanpa ngebut.
Nah, untuk itu saya menggunakan gerak lurus berubah beraturan. Tidak bisa lagi saya mengatakan gerak lurus beraturan. Kalau beraturan tidak ada percepatan. Tetapi kalau berubah beraturan, ada unsur percepatan di dalamnya. Nah, inilah rumusnya gerak lurus berubah beraturan. Artinya ada percepatan. Yang linear itu percepatannya. Meskipun di dalam kenyataannya tidak selalu ini akurat 100%. Tetapi secara rata-rata ini akurat. Tapi kalau hitung detik per detik atau milidetik per milidetik, mungkin ada deviasi. Karena menyangkut karakteristik satu kendaraan. Kemudian torsi satu kendaraan, macam-macamnya toh. Misalnya kita lihat tabel ini, tabel perbandingan antara Suzuki Satria FU 150 dan Yamaha Xeon dalam hal karakter kecepatan, percepatan, dan top speed-nya. Di sini diterangkan bahwa dari 0 sampai 100 meter, Suzuki Satria FU 150 menempuh waktu 6,9 detik. Di jarak yang sama, Yamaha Xeon menempuh waktunya 8,5 detik, alias ketinggalan 1,6 detik. Jarak 0 sampai 201 meter, Satria FU menempuh 10,9 detik. Di jarak yang sama, Yamaha Xeon 13,2 detik. Artinya ketinggalan 2,3 detik. Kemudian 0 sampai 402 meter, 17,5 detik. Yamaha Xeon 21,1 detik. Nah, tiga-tiganya Yamaha Xeon tertinggal. Akan tetapi kalau kita hitung ini, ketinggalannya ini secara gradual namanya. Makin jauh jaraknya, ketinggalannya makin jauh. Artinya di sini tidak ada regresi darat atau regresi polinomial, tetapi ketinggalan yang linier namanya. Hanya perbedaan percepatan. Maka saya menggunakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya saya akan menghitung berdasarkan rumus-rumus gerak lurus berubah beraturan tadi. Di sini saya kombinasikan dengan data-datanya. Sepeda motor yang digunakan Eki Yamaha Xeon. Di dalam data tersebut dikatakan bahwa jarak 0 sampai 100 meter pertama Xeon ditempuh dengan waktu 8,5 detik, simbolnya T. Jadi kita ketahui dari 0 sampai 100 meter pertama ini, jarak atau S 100 meter, V0, kecepatan awalnya 0. Waktunya 8,5 detik. Nah, di sini kita akan cari percepatannya berapa. Rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Maka ditemukanlah percepatannya 2,768 meter per detik kuadrat. Selanjutnya kita mencari kecepatan akhirnya. Tetapi variabel jaraknya sudah berubah. Yang tadinya 100 meter, sekarang kita masukkan 115 meter sesuai dengan jarak antara SMP 11 dan MAN 2 Cirebon. Dan kecepatan awalnya pun sudah kita ubah, karena kita mendapatkan angka percepatan 2,768. Nah, kecepatan awalnya 40 km per jam, yang kalau dijadikan meter per detik menjadi 11,11 meter per detik. Maka saya menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Jadi di sini 11,11 kuadrat ditambah 2 dikali 2,768 dikali 115 meter, maka kecepatan akhirnya sama dengan 27,57 meter per detik. Jadi kecepatan awalnya tadi 11,11 meter per detik naik menjadi 27,57 meter per detik saat mencapai finish di 115 meter. Nah, waktu yang dibutuhkan berapa lama? Nah, kembalilah kita menggunakan rumus S sama dengan VT tambah V0 dalam kurung dikali T dibagi 2. VT-nya 27,57, V0-nya 11,11 dikali T bagi 2. Jaraknya 115 meter.
Maka ketemulah waktunya 5,946 detik. Jika kita lakukan pendekatan, nilai ini menjadi 6 detik. Jadi motor Eki dari laju awal 40 km per jam dan mengalami akselerasi di jarak 115 meter menghabiskan waktu 6 detik. Nah, bagaimana dengan sepeda motornya Eko Satria FU 150 yang saya klasifikasikan injection bukan karburator? Karena kita nggak tahu nggak disebutkan di dalam jaksa, di dalam tuntutan tersebut. Artinya injection ini spesifikasi terbaik dari Satria FU. CC-nya pun saya anggap 150 cc. Supaya tidak ada lagi bantahan. Kalau saya masukkan yang karburator, nanti itu injeksi, Pak. Oke, kita kasih spek tertinggi lah. Nah, di dalam data, ini sama saja dengan datasetnya Suzuki ya. 0 sampai 100 meter pertama, Satria FU 150 cc injection menempuh waktu 6,9 detik, lebih cepat dibandingkan Yamaha Xeon. Nah, kita sudah mengetahui parameternya. Jaraknya S 100 meter, T 6,9 detik, P0-nya sama dengan 0. Kita mau mencari percepatannya. Nah, jadi kita gunakanlah rumus S sama dengan P0T dikali setengah AT kuadrat. Ketemulah akselerasi atau angka percepatannya 4,2 meter per detik kuadrat. Tentulah nilai ini lebih cepat dibandingkan atau lebih besar dibandingkan nilai percepatan sepeda motor Eki yang hanya 2,768 meter per detik kuadrat. Selanjutnya kita menghitung kecepatan akhirnya. Dengan parameter jarak kita ganti dari 100 meter menjadi 115 meter. Tetapi kecepatan awalnya tetap, karena dia start awal tuh ketika Eki lewat dengan kecepatan 40 km per jam. Maka kita cari kecepatan akhirnya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS. Di sini ketemu kecepatan akhirnya 31,1 meter per detik. Lebih cepat dibandingkan kecepatan sepeda motornya Eki. Akan tetapi, kita cari lagi berapa lama waktu tempuhnya dalam jarak 115 meter. Maka kita gunakan rumus S sama dengan VT plus P0 dikali T dibagi 2. 115 sama dengan 31 plus 31,1 tambah 0 dalam kurung dikali T bagi 2. Hasilnya T-nya atau waktunya 7,4 detik. Jadi, sepeda motor Eko menempuh jarak 115 meter itu 7,4 detik. Sementara di jarak yang sama, sepeda motor Eki hanya menempuh jarak itu selama 6 detik. Artinya, Eki sudah sampai, Eko belum. Dengan kata lain, Eko tertinggal 1,4 detik. Nah, kesimpulannya, jika motor Eki mengalami akselerasi dari laju awal 4 km per jam ke jarak 115 meter, yaitu man 2, maka waktu tempuhnya menjadi 6 detik. Jika motor Eko mengejar dari titik yang sama dengan laju awal 0 km per jam ke jarak 115 meter di man 2, maka waktu tempuhnya menjadi 7,4 detik atau tertinggal 1,4 detik dari sepeda motor Eki. Dengan kata lain, sepeda motor Satria FU meskipun berawal dari titik yang sama, sprint dengan Yamaha Xeon yang telah memiliki laju awal 40 km per jam tidak akan mampu mengejar karena tertinggal 1,4 detik. Nah, berapa realnya jarak sejauh 1,4 detik? Jawabnya cukup jauh, lebih dari 15 meter. Karena Eki hanya dalam 6 detik, sepeda motornya berhasil menempuh jarak 115 meter. Sementara Satria FU baru bisa menempuh jarak 100 meter dalam waktu 6,9 detik. Artinya dalam 6 detik, sepeda motor Eko belum mencapai jarak 100 meter.
Sementara Eki sudah sampai ke jarak 115 meter. Artinya kan jarak antar mereka di atas 15 meter. Bagaimana caranya Eko bisa memepet kendaraan Eki? Nah, bisa saja isi dakwaan JPU, tuntutan dan putusan hakim yang berdasarkan keterangan AF ini menjadi mungkin bila mana Eko saat itu membawa bambu yang panjangnya 30 meter. Jadi dia atlet loncat galah. Sedangkan dia hanya membawa bambu 50 cm. Nah, inilah bantahan bagi Aib dan Dede. Saya tidak membantah dari saksi-saksi. Ini pembuktian empiris yang tidak terbantahkan. Rumus ini tidak terbantahkan, dipakai, di mana saja dipakai. Di perguruan tinggi pun ini dipakai. Dari mulai SMP kelas 3 sudah diajarkan, di SMA diajarkan, di perguruan tinggi diajarkan, di aplikasi sains diajarkan, di aplikasi engineering diajarkan. Jadi bukan lagi keraguan, tapi sudah empiris toh. Nah, kemudian terkait dengan saya mengatakan bahwa AF bukan berada di warung rokok, tidak berarti saya membela AF. Nah, orang ini belum menonton video seutuhnya, atau mungkin nalarnya kurang, langsung ceplas-ceplos menuduh saya membela AF. Tidak. Tetapi itu adalah fakta persidangan. Nah, yang kita kritisi itu fakta persidangannya. Dengan saya bantah kronologi tersebut, berarti saya membantah kesaksian AF dan Dede. Jadi yang saya terangkan ini nopum, yang tidak akan mampu dibantah oleh siapapun juga. Nah, bagaimana kalau kita turunkan V0 kendaraan motor Eki? Misalnya ada yang protes, 30 km per jam aja Pak. Oke, kita hitung. Di sini percepatannya tetap, karena 0 sampai 100 sudah kita hitung, jadi percepatan itu linier. Nah, S2, 115 meter tetap, V0-nya 30 km per jam sama dengan 8,33 meter per detik, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. 8,33 kuadrat ditambah 2 kali 2,768 dikali 115. Maka kita ketemukan VT-nya sama dengan 26,57 meter per detik. Kecepatan akhirnya turun. Nah, jarak 115 meter tersebut ditempuh berapa detik? Nah, di sini kita gunakan VT plus P0 dikali T dibagi 2. Hasilnya 6,59 detik. Nah, kesimpulannya Eki masih leading 0,4 detik. 0,4 detik itu jauhnya lebih daripada 8 meter. Hampir mendekati 10 meter. Kemudian turunkan lagi dong Pak. Oke. A-nya tetap, percepatannya tetap 2,768 karena ini identitas. Jadi linear dia. Nah, jaraknya tetap 115 meter. V0-nya saja yang berubah toh. 20 km per jam sama dengan 5,5 meter per detik. Nah, kecepatan akhirnya setelah angka 5,5 dimasukkan, dikuadratkan menjadi 25,83 meter per detik, turun. Kemudian kita ingin mengetahui waktunya berapa. Nah, di bawahnya VT plus P0 per kali T dibagi 2, dimasukkanlah 25,83 ditambah 5,55 dikali T dibagi 2, T-nya menjadi 7,33 detik. Artinya T-nya makin tinggi toh. Seiring dengan kecepatan awal sepeda motor Eki itu berkurang. Namun demikian, Eki masih di depan Eko sejauh 0,07 detik. Nah, 0,07 detik itu setidaknya 2 meter di belakang Eki. Bagaimana kita turunkan 10 km? Kenapa nggak langsung 1 km per jam saja merayap Eki-nya, kan begitu? Nah, itu kan Abu Nawas namanya. Sedangkan 30 km per jam saja nggak mungkin. Apalagi 1 km per jam. Orang jalan kaki aja 5 km per jam jalan kaki loh. Naik sepeda tuh 15 km per jam. Masa naik motor di bawah 30 km per jam itu kan impossible. Apalagi dia geng motor kan. Dia kan geng motor. Pasti motornya kuat, strong.